Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines. Dan masih dalam rangkaian edisi spesial dari podcast Polri Presisi. Ada edisi dari para kabak di lingkungan Divisi Mas Polri. Dan kali ini sudah bersama dengan Ines ada Kabak Ian Infodok Biro PID Divisi Mas Polri, Bapak Komang. Ini ada lagunya nggak, Pak? Ya, lagunya ada. Boleh dinyanyiin dulu nggak, Pak? Kayaknya nggak bisa ya. Bapak ini malu-malu. Pak izin, ini pertanyaannya langsung dari Bapak Kadif ya, Pak ya? Silakan. Ini masih disegel ya, Pak ya? Ya. Ini kita ada ujian kayaknya ya. Iya. Bapak aja yang diuji, saya enggak. Izin ya, Pak, saya buka, Pak. Ini saya cuma Kayaknya habis diuji ini saya kayaknya pindah kayaknya. Gimana ya? Nggak bisa nih. Ini jangan saya pindah dulu ya. Apalagi pindahnya jauh-jauh. Kalau pindahnya dekat pulang ke rumah nggak apa-apa. Iya. Pindahnya ke ini aja, ke mana? Ke Korem aja. Gimana, Pak? Pindahnya ke Korem aja. Pindah jadi buka coklat lagi ya, Pak ya. Aduh. Nah, Pak izin, Pak, ini mau saya bacakan terlebih dahulu, Pak. Jadi dari informasi yang didapatkan adalah sebelumnya Bapak sudah pernah menjadi Kabid Humas Polda Sulsel dan Kabid Humas Polda NTB ya, Pak ya. Seperti apa pengalaman Bapak, mungkin boleh diceritakan, Pak, saat menjadi Kabid Humas. Terima kasih Mbak Ines. Ya. Kalau ditanyakan pengalaman ya cukup menarik ya di Humas ini. Karena kita bisa langsung berhubungan dengan masyarakat, kita bisa langsung kontak dengan media, baik media sosial, media elektronik yang ada di wilayah Sulawesi Selatan maupun NTB. Di dalam hal tugas, itu juga sangat berperan sekali Humas itu. Ya, sangat membanggakan buat saya, karena memang di sisi humanisnya, kita harus bisa melihat institusi kita. Institusi kita ini cukup besar, sedangkan permasalahan cukup besar. Mau tidak mau kita harus memiliki suatu kompetensi yang kuat ya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Yang penting masyarakat itu tahu bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang akurat, yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan oleh Polri. Ini yang menjadi tanggung jawab kita yang cukup besar di dalam melaksanakan tugas itu, Mbak. Kalau secara pengalaman saat menjabat sebagai Kabid Humas di Sulsel dan NTB, mungkin ada satu kisah yang tidak bisa dilupain sampai sekarang, Pak. Atau mungkin lucu. Kalau kisah ya, mungkin saya bisa ceritakan dari Polda NTB ya. Pada waktu itu saya jadi Kabid Humas, memang saya hitung hampir 7 bulan. Itu yang mengalami musibah pada waktu itu terjadi gempa bumi. Itu berturut-turut ya. Di situ banyak menimbulkan korban jiwa. Yang pertanyaan pertama sekali telemedia, berapa jumlah korban? Iya. Padahal kita sendiri juga merasa ketakutan pada malam itu, kejadian itu kan. Belum semua media nelpon, belum Pak Kapolda menanyakan bagaimana memang situasinya. Kita kan tidak tahu. Di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa yang harus saya sampaikan kepada media harus cepat. Jadi saya menyampaikan bahwa saya akan cek dulu. Karena memang saya juga belum tahu berapa jumlah korban yang akan terjadi. Di sini kita cek, memang cukup lama juga karena gempa itu cukup besar. Untung pada waktu itu prediksi kita tepat. Bahwa saya berkoordinasi dengan komunikasi yang ada di Polda maupun yang ada di pemerintahan itu saling kerjasama bahwa kita akan melakukan pengecekan terhadap korban-korban yang ada di wilayah Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat. Karena itu gempa yang cukup besar pada waktu itu. Sehingga disitulah bagaimana pengalaman kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang juga media itu menjadi pengalaman kita yang cukup berarti. Sehingga kita tidak bisa memutuskan bahwa kejadian itu kok simpel sekali jawabannya. Jadi kita harus bisa mengelak sedikit gitu terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh para media. Itu Mbak yang perlu kita sampaikan kenang kita. Sedangkan pada waktu di Sulsel itu ini lebih menarik lagi. Bagaimana kita menutupi kejadian yang notabene tindakan seorang TNI yang merusak, membakar pos polisi. Karena kita juga mendapatkan semacam masukan intimidasi dari pimpinan TNI bahwa ini jangan di-upload, jangan disampaikan. Bilang saja bukan TNI atau oknum TNI, tetapi bilang saja ini adalah geng motor. Ternyata pada saat itu dari media sendiri menulis, itu kalau nggak salah dari media TV One itu menulis, itu ada oknum. Iya, oknum. Tetapi itu dari Pak Kapolda menelpon saya, Mang, tolong sampaikan ke media ini, tolong untuk bisa di-cut. Jangan sampai ada nama oknum. Bilang saja geng motor. Akhirnya kita koordinasi, nah berita itu hilang. Nah itu seperti itu ceritanya. Kalau yang dari pengalaman yang kita alami sebagai Kabid Humas ya Mbak ya. Cukup unik lah. Bagaimana kita bisa, macam-macam aneh-aneh yang kita lakukan itu.
Itu. Baik, Pak. Nah, saat Bapak, ditugaskan menjadi Kabagyan Infodok Biro Ya. PID di Humas Polri, apa yang mungkin saat itu terbersit di pikiran Bapak? Kalau kita lihat terbersit di diri saya menjadi Kabagyan Yan Infodok itu semacam menjadi pertanyaan apa ya sebenarnya, tugas apa sebenarnya itu sebenarnya itu ya. Karena di situ ada bidang informasi, ada dokumentasi, di situ juga ada produk yang kabak produk yang ada di situ. Jadi setelah saya mendalami pelan-pelan, oh ternyata yang Infodok itu semacam kabak yang memberikan pelayanan informasi baik berupa data, dokumentasi yang diberikan kepada masyarakat, Mhm. keterbukaan informasi publik yang harus kita lakukan kepada masyarakat itu harus kita lakukan sesuai dengan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu. Itu yang penting sekali kita lakukan karena keterbukaan informasi publik itu akan berdampak kepada kita semuanya ke institusi Polri. Kalau kita menutup-nutupi, kita akan melanggar undang-undang itu. Itu ada sengketanya nanti. Makanya setelah saya pelajari dalam mendalam, oh ternyata di dalam pelayanan informasi kepada masyarakat itu harus benar-benar kita memberikan informasi yang akurat, cepat, biayanya ringan, sehingga masyarakat itu mudah untuk mengakses informasi dari kita. Memang ada beberapa informasi yang kita kecualikan, yang tidak bisa kita sampaikan kepada masyarakat, karena itu ada aturan-aturannya, adanya konsekuensi yang harus dilakukan dalam lebih dahulu, karena itu akan berdampak nanti kepada kita sendiri. Itu Mbak yang paling awal kita masuk ke dalam Kabagyan Infodok, sehingga apa yang kita lakukan setelah saya analisa, saya masuk ke dalam, ternyata di situ banyak sekali aplikasi-aplikasi produk-produk yang penting Iya. ya, seperti adanya Speed ya, sistem informasi terpadu, adanya Media Hub, adanya website Polri. Sekarang ada Videotron lagi. Nah, ini cukup aplikasi atau teknologi yang digital yang cukup maju saya kira di divisi Humas ini, yang perlu kita pertahankan, kita tingkatkan, dan kita aplikasikan kepada masyarakat. Itu yang penting, Pak. Baik. Kemudian dalam menjalankan tugas sehari-hari, Ya. apa saja produk yang mungkin dihasilkan dari bagian Infodok itu Ya. sendiri? Sehari-hari yang pertama kita menerima informasi-informasi dari masyarakat, baik secara online, baik secara surat, baik secara lisan, di mana masyarakat itu meminta kepada kita informasi yang mungkin yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kayak berapa sih jumlah personil Polri, masyarakat seperti mahasiswa berapa membuat tulisan, Iya. meminta data secara tertulis. Nah, itu kita secara langsung harus kita berikan, karena 1x24 jam kita harus menyampaikan kepada mereka. Itu yang perlu, yang penting bagaimana informasi ini bisa sampai ke masyarakat lebih cepat, akurat, dan murah. Yang kedua, kita juga bisa membuat konten-konten, narasi-narasi terhadap kinerja Polri di seluruh Satker PID maupun yang ada di wilayah. Iya. Kita kumpulkan, dan itu kita masukkan dalam satu data big data kita yang ada di Speed, sehingga data-data dan komen itu menjadi bahan kita nantinya apabila dibutuhkan oleh satker-satker lain di dalam memberikan argumentasi kepada masyarakat. Di samping itu juga Speed ini juga sebagai pengelola kita di dalam menghimpun data-data yang ada di jajaran, kegiatan-kegiatan personil, baik berkaitan bakti sosial ataupun anjang sana, semua itu juga termasuk dalam kegiatan Polri yang harus kita upload. Seperti Pak Kadi bilang bahwa kegiatan-kegiatan Polri yang negatif tetap mungkin akan terjadi, tetapi yang positif harus kita buat. Itulah yang kita angkat, kegiatan-kegiatan polisi yang positif yang ada di wilayah, yang notabene kita harus sampaikan kepada anggota bahwa setiap kegiatan anggota kalau bisa di-upload. Jadi sekian ribu anggota mengupload kegiatan mereka, kegiatan kepolisian, otomatis akan berdampak kepada kita. Di samping itu juga dengan adanya Media Hub, bagian dari Speed, di situ juga bagaimana membuat konten-konten narasi, sehingga narasi itu bisa dibaca, bisa dinilai oleh masyarakat, dan itu bisa disampaikan melalui Media Hub. Semua satker harus masuk ke sana, sehingga kebutuhan apa yang kita inginkan, yang diharapkan oleh Bapak Kadif, bahwa seluruh jajaran, seluruh satker harus membuat narasi-narasi yang bisa mengungkit tugas-tugas Polri di lapangan. Itu yang penting, Mbak. Oke. Siap. Berarti data itu dihimpunnya di SPIT. Iya. Kemudian nanti untuk dinikmatinya itu melalui Media Hub seperti itu, Pak? Atau Iya, itu melalui Media Hub. Nanti kita juga koordinasi dengan yang ada di media sosial, media cetak. Kita koordinasi dengan rekan-rekan kita yang ada di Mulmed, termasuk juga dengan yang ada di Penmas. Itu bisa koordinasi. Jadi masyarakat juga bisa mengakses ya, Iya, Pak ya? bisa. Baik, Pak. Kemudian tadi kan
cakupan tugas dari bagian info itu kan termasuk website, Iya, kemudian ada SPIT, Media Hub, Videotron. Iya, Videotron, ada juga harus menjawab pertanyaan dari masyarakat. iya, Tentu kan itu tugas yang sangat banyak ya Pak ya. Nah bagaimana cara Bapak untuk membagi tugas itu iya. kepada para anggota-anggotanya? Terima kasih Mbak Ines. Dalam pembagian itu kan ada semacam Perkap Kapolri ya, Iya, nomor 6 tahun 2017, iya, bahwa ada pembagian tugas yang di dalam bak info bahwa kalau kita ke bagian infodok itu adalah pengemban fungsi utama pelaksana daripada di bawah Biro PID. mm-mm. Sedangkan kita juga mempunyai subdit atau kasubag, itu ada dua, yaitu subag pulah dan subag sedia. Dimana kalau subag pulah itu, yang pulah infodok itu dia menyiapkan, menyajikan data-data yang ada di daerah-daerah atau yang ada di Satker Mabes Polri. Sudah itu dia juga menghimpun data-data, dia juga membuat menganalisa data-data tersebut. Mm-mm. Sedangkan untuk yang ada di Dia, sedia itu melayani administrasi, baik di bidang pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat, tepat, harganya biayanya murah, serta mendistribusikan data-data yang diperolehnya kepada masyarakat. Itu termasuk juga dengan kinerja-kinerja Polri yang harus disampaikan kepada masyarakat, itu yang perlu disampaikan. Itu adalah tugas BAK yang ada di Janinfodoc. oh baik. Kemudian kalau misalnya masyarakat mau nanya biar dijawab itu lewatnya mana sih Pak? Itu kita melewat ada yanduan kita di bawah itu, di bawah ada yanduan bahwa nanti ada masyarakat mengadu apakah dia melalui surat atau langsung itu bisa diterima. Ya namanya pengaduan itu kan masyarakat pasti akan langsung, ya. Itu yang kita tanggapi langsung. Tapi kalau per surat itu ada batas waktunya untuk disampaikan kepada mereka. Jadi kalau yang langsung itu kita bisa memberikan apa sih yang diminta, data-data apa. Biasanya yang diminta itu data-data informasi serta-merta yang berkala gitu. Tapi kalau yang per surat Mm-mm. itu kadang-kadang diminta yang saya sampaikan tadi itu, yang yang dikecualikan, otomatis kan itu harus kita minta data-data dari satker lain lagi. Jadi kita menjawab sehingga apa yang menjadi permintaan itu bisa kita pertanggungjawabkan nantinya, itu Mbak. Baik. Iya, Mohon izin Bapak berdasarkan data hasil ANEF minggu pertama bulan Januari kemarin iya, yang langsung dipimpin Bapak Kadif Humas Polri, masih adanya beberapa videotron iya, yang mengalami gangguan di jajaran sehingga menghambat proses penyampaian informasi kepada iya, masyarakat. Serta beberapa kali website kita iya. yang dikelola oleh PID ini mengalami serangan hacker di tahun 2024. Ini bagaimana rencana strategis Bapak di tahun 2025 untuk mengoptimalkan videotron dan juga tadi website ya Pak ya, Iya. dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Enes. Memang berkali-kali khususnya yang ada di Tribrata ya, Iya, itu mengalami kerusakan. Itu juga sudah kami sampaikan ke Pak Karo PID bahwa inovasi kita, strategi kita ke depan di 2025 kita panggil semua vendor-vendor yang ada di tahun yang membangun itu. Ya, kenapa itu alatnya bisa kadang-kadang rusak? Saya bilang sama vendor kemarin sudah sampaikan, tolong alat-alat yang menjadi urgent yang harus diganti semua. Karena kalau itu dibiarkan hanya diperbaiki akan rusak seperti itu. Memang karena komponen-komponen itu kan beda-beda semuanya. iya. Oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh vendor yang ada yang memiliki Videotron itu sudah kita ajak koordinasi. Kalau bisa alat itu segera diganti dengan alat yang baru, yang sesuai dan cocok. Jangan alat yang abal-abal digunakan. Ya, ini yang menjadi prioritas kita. Yang pertama, jangan sampai khususnya yang di Tribrata itu mengalami kerusakan. Tapi kalau Videotron pada waktu zaman saya itu untuk sementara masih berfungsi dan belum ada kerusakan. Memang karena kita pada saat menganalisa, kita mengecek barang itu benar-benar kita lakukan. Karena kita mengundang Irwasum, kita mengundang logistik, kita mengundang TIK untuk melakukan pengecekan bersama sebagai pengawasan kita. Oke, itu yang pertama yang terkait dengan Videotron. Untuk yang masalah website yang rusak, itu sudah kita koordinasikan dengan vendornya, itu akan segera diganti, Mbak. Akan segera diganti atau diperbaiki dengan aplikasi yang lebih bagus. Ya, itu karena sudah cukup lama aplikasinya itu, sehingga kemarin kita koordinasi, kita panggil vendornya untuk akan merubah sistemnya untuk lebih baik lagi. Itu yang disampaikan. Jadi nanti insya Allah aman dari serangan hacker. Mudah-mudahan aman dari serangan hacker. Karena sudah kita sampaikan, saya tidak mau lagi di zaman kita 2025 kita diserang hacker. Berarti otomatis
pertahanannya tidak kuat kan begitu. Kalau Iya. pertahanan tidak kuat pasti akan kena semuanya. Baik, Pak. Kemudian bagaimana strategi Bapak di 2025 untuk optimalisasi SPIT Media Hub sebagai etalase pemberitaan Polri sehingga bisa menjadi sumber dari segala sumber pemberitaan yang naik di media online dan media televisi nasional di tahun 2025. Silakan, Baik. Pak. Terima kasih. Ya, apa yang menjadi keinginan kita bersama sesuai dengan harapan Pak Kadif, Ya. ini sudah kami sampaikan ke Pak Karo bahwa di 2025 ini kami akan mengembangkan Media Hub ya menggunakan AI ya di mana kita bisa membuat narasi yang lebih bagus ya. Kalau memang narasinya belum cukup, kita masukkan dalam AI itu akan bisa merubah narasi yang lebih sempurna ya. Di situ sudah saya sampaikan kepada vendornya yang terkait dengan Media Hub. Nah, ini bisa kita lihat narasi-narasi yang berkaitan dengan jurnalistik. Itu yang penting. Karena kita hanya membuat narasi-narasi biasa saja itu kan tidak umum ya, tidak untuk publik, tetapi kita akan membuat yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh masyarakat umum terkait dengan narasi-narasi itu. Ya, apapun kegiatan-kegiatan termasuk juga dengan daerah ya. Di jajaran juga kami sudah sampaikan melalui media Zoom Mm-mm. para kabit, kabit humasnya dengan PD-nya untuk bisa membuat atau melakukan kegiatan-kegiatan membantu menarasikan kegiatan-kegiatan satkernya. Bukan saja humas, tetapi satker yang lain bisa kita bantu dalam hal bagaimana sih membuat konten-konten narasi-narasi yang mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam media elektronik, ya, media TV yang diinginkan oleh kita sendiri bahwa konten-konten itu bermanfaat bagi masyarakat. Intinya bermanfaat bagi masyarakat dan menguntungkan bagi masyarakat, juga menguntungkan kita. Kalau konten narasi itu sudah cukup bagus, otomatis Polri akan dipercaya oleh masyarakat dalam kegiatan apapun maunya. Itu yang kita sampaikan. Yang kedua juga, dengan adanya teknologi yang sekarang, dengan ada pengembangan aplikasi-aplikasi yang baru, saya sampaikan juga kepada vendor, tolong di 2025 ini apapun aplikasinya silakan dikembangkan, ya. Kita hanya menyampaikan dikembangkan. Dikembangkan dalam arti apa? Bagaimana Media Hub ini bisa lebih baik, ya, bisa lebih mumpuni di lapangan dan bisa dipercaya oleh masyarakat umum sehingga anggota-anggota yang membuat narasi-narasi itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Oh, dia masuk di dalam media sosial, media cetak, media elektronik itu. Itu yang kita harapkan, itu Mbak. Baik. Terima kasih, Pak. Nanti kita masih ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Tapi nanti ya, Pak ya. Kita akan break sejenak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi.